Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Dwi Putra dengan NIM 1187010041. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pertemuan 9 mata kuliah Matematika Keuangan yang tugasnya adalah untuk mengerjakan dua soal terkait amortisasi. Nah, untuk soal yang pertama, saya memilih soal nomor 7 pada halaman 257. Yang soalnya adalah sebuah perusahaan dapat meminjam dari bank sebesar 180 juta selama 15 tahun. Pinjaman tersebut dapat dilunasi secara angsuran dengan J1 sama dengan 20% atau meminjam membayar biaya bunga atas pinjaman dengan J1 sama dengan 18% dan menyetor dana pelunasan dengan bunga J1 sama dengan 16% untuk membayar pinjaman tersebut. Alternatif mana yang lebih murah bagi perusahaan? Nah, untuk jawabannya ada dua metode. Yang pertama, ada metode amortisasi, yaitu dengan PP sama dengan 180 juta, untuk N-nya itu ada 15, karena 15 tahun, I-nya itu sama dengan, atau J1, 20%, atau sama dengan 0,2. Nah, untuk rumusnya sendiri, PP sama dengan EA sama dengan PP per 1 min dalam kurung 1 plus I pangkat min N per I. Nah, untuk angka-angka yang telah diketahui dimasukkan ke rumusnya, maka kita dapatkan hasilnya sebagai berikut, yaitu 38.798.781,57 rupiah. Untuk selanjutnya ada metode dana pelunasan, di mana bunga periodik sendiri adalah sama dengan 18% dikali 180 juta dan hasilnya adalah 32.400.000 atau 400 rupiah. Untuk setoran dana pelunasannya yaitu FV atau future value sama dengan 180 juta dan untuk N-nya itu 15, I-nya sama dengan 16% atau 0,16. Kita masukkan ke dalam rumusnya, maka dihasilkan 3.484.353,92 rupiah. Nah, untuk total pengeluaran per tahunnya itu yang tadi bunga periodiknya ditambah dengan A-nya, yaitu 32.400 ditambah 3.454.353,92 rupiah. Yang hasilnya adalah 35.884.353,92 rupiah. Sehingga alternatif pelunasan yang lebih murah dengan menggunakan metode dana pelunasan yaitu 35.884.353,92 rupiah. Nah, untuk soal nomor 2 ada beberapa yang harus dicari. Nah, di soal ini yaitu yang dicari itu tingkat bunga atau I, tabel amortisasi, dana pelunasan setelah N per 2. Di sini saya memilih produk motor All New XR 155, di mana angsurannya ada untuk 11 bulan, 17 bulan, sama 23 bulan. Saya ambil 3 ini aja. Kenapa 11
bulan, enggak 12 karena biasanya untuk, DP motor itu dihitung sebagai angsuran pertama, maka sisanya tinggal 11, 17 sama 23, yang biasanya 12, 18 sama 24. Di sini juga saya memilih angsur atau DP yang paling besar yaitu 8.400.000. Yang ada diketahuinya yaitu harga asli motornya itu dari tadi di sini kita dapat diketahui harga asli motornya 37.300.000, untuk DP-nya 8.400.000, angsuran tenor 11-nya itu 3.505.000, untuk tenor 17-nya 2.446.000, untuk tenor 23-nya 1.940.000. Nah, untuk ditanyakannya seperti yang tadi yaitu tingkat bunganya atau I, tabel amortisasi, dan yang terakhir dana pelunasan setelah N2. Dan untuk jawabannya di sini saya menjawab menggunakan Excel biar lebih mudah juga untuk mencari jawabannya. Yaitu nama produknya ada Alneo XSR 155, untuk harga TR-nya itu adalah 37.300.000. Nah, untuk DP-nya sendiri karena tadi saya memilih yang paling mahal yaitu 8.400.000. Nah, kita masukkan ke tabel yang tenor 11, 17 dan 23. Untuk angsurannya ini juga digunakan juga untuk perhitungan bunganya. Maka untuk PMT-nya dituliskan di sini sebagai minus ya. Nah, untuk pipinnya sendiri itu berasal dari harga OTR dikurangi dengan DP. Maka kita dapatkan sebesar 28.900.000. Nah, untuk PP-nya ini untuk tenor 11, 17 sama 13 itu semuanya sama. Nah, untuk FP itu 0 karena belum diketahui, begitu juga dengan tipenya. Nah, untuk rata-ratanya atau rate atau I-nya dapat diketahui dengan memasukkan rumus di Excel, yaitu untuk tenor 11 5%, untuk tenor 17 sebesar 4%, begitu juga sama dengan tenor 23 4%. Nah, untuk sekarang ada tabel amortisasi tenor 11, saya juga menggunakan Excel. Di sini dapat dibuktikan untuk periode 11-nya kita sudah tidak memiliki angsuran lagi, sudah bernilai 0, sama juga dengan tenor 17. Nah, sama juga dengan tenor 23. Semuanya dikerjakan di Excel. Nah, selanjutnya ada FP-nya atau penghitungan bunganya. Di sini saya menggunakan kredit konsumsi non KPR karena biasanya digunakan untuk kredit yang tidak berupa bangunan. Contohnya bisa juga dipakai dengan motor gitu. Untuk FI-nya sendiri itu 28.900.000. Bunga per tahunnya 12%. Bunga periodenya sama dengan 12% dibagi 12 atau dibagi 12 bulan sama dengan 1%. Menggunakan rumus anuitas untuk dana pelunasan yaitu A sama dengan FI per 1 dalam kurung 1 plus I pangkat N min 1 per I. Untuk N1-nya 12. Kenapa di sini saya tuliskan 12? Karena tadi ya untuk DP motor itu biasanya dihitung sebagai angsuran pertama. Jadi untuk N11-nya itu sebenarnya 12 dibagi 2 sama dengan 6. Tinggal dimasukkan ke rumus, dapatkan hasil sebesar 4.699.000
Rp186,99 dimasukkan ke rumus lagi EPI plus A, maka dapat dihasilkan nilai sebesar Rp339.186,99. Untuk N2-nya 18 dibagi 2 sama dengan 9, dimasukkan ke rumus, terus dimasukkan lagi ke rumus, maka untuk N2 didapatkan hasil sebesar Rp31.987.606,83. Untuk N3 didapatkan 12, N-nya dimasukkan ke rumus, maka didapatkan nilai sebesar Rp31.179.179,81. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.